Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan kakak Sharon. Kakak mau tahu nih, bagaimana kabar adik-adik semua? Tentunya luar biasa kan? Oh iya, tema hari ini tentang kasih sebagai wujud pertobatan. Hayo, hari ini adik-adik sudah mengasihi papa mama belum? Atau kakak? Adik? Kalau belum, kakak mau mulai hari ini kita semua harus mengasihi keluarga kita, juga orang yang selalu ada di sekeliling kita. Nah, sekarang kita mau puji-pujian nih. Tapi sebelum puji-pujian, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kakak Olin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu membimbing kami, menuntun kami, menyertai kami dan memberi kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai Bina Iman Online Santo Gabriel. Kiranya Tuhan berkati kami dari pertama, pertengahan sampai akhir, supaya sekolah minggu kami berjalan dengan lancar. Berkati guru-guru yang akan membimbing kami selama hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan puji-pujian. Wup wup, wup wup. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kegiatan pertama selesai nih. Sekarang kita akan memasuki kegiatan selanjutnya. Ada yang bisa tebak gak ya kegiatan kita selanjutnya itu apa? Yap, betul banget. Kegiatan kita selanjutnya yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul di Bina Iman Online Santo Gabriel untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pembina dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam damai sejahtera dalam Kristus.
dan jumpa pertama kali dengan Bu El dalam kegiatan Bina Iman hari ini. Hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga, yaitu kasih sebagai wujud pertobatan. Dan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kemudian dilanjutkan dari ayat 19 sampai dengan 28. Ya, Ibu akan bacakan satu ayat saja dari Injil Yohanes bab 1 ayat 33. Ya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, tentunya anak-anak mendengar kata baptis itu apa ya? Baptis itu artinya dipermandikan. Ada anak-anak yang dipermandikannya sejak bayi, jadi mungkin tidak tahu. Ada juga yang dipermandikannya sudah cukup besar ya. Kalau Ibu El dipermandikan saat Ibu udah SMP. SMP itu yang mana ya? Itu loh Cici Koko yang pakai celana biru atau rok biru, itu SMP ya. Jadi sudah besar. Jadi waktu bayi Ibu El belum dibaptis. Baik anak-anak, sekarang yang dimaksudkan di sini siapa ya? Yuk kita simak bersama-sama kisah Yohanes Pembaptis. Ya, namanya adalah Yohanes. Siapa? Yohanes. Jesus, God's Son, was growing every day. Ini adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus bertumbuh dari yang dulu dari bayi, sekarang sudah besar, setiap harinya bertumbuh. He was getting older and wiser. Jadi Tuhan Yesus itu semakin bertumbuh dan semakin bijaksana. While he was getting ready, there was another man of God preaching and teaching. Nah, waktu Yesus bertumbuh, ada seorang utusan Tuhan yang mengajar ya dan berkhotbah. Siapakah dia? His name was John the Baptist. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. He knew Jesus was God's Son. Yohanes Pembaptis dia tahu loh bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Sementara saat itu orang lain nggak ada yang tahu. He knew Jesus came to save the world. Dia tahu loh bahwa Tuhan Yesus itu akan menjadi penyelamat dunia. He wanted to make sure everyone heard this good news. Dia ingin meyakinkan supaya semua orang mendengar berita yang bagus ini. John began telling people to Jadi, Yohanes Pembaptis mulai memberitahukan orang-orang supaya siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. get ready to meet Jesus. John the Baptist stayed in the desert. Di mana Yohanes Pembaptis tinggal? Dia tinggalnya di padang, bukan di padang rumput, bukan. Di padang gurun loh. Itu lihat, ada binatang apa tuh? Ada onta. He wore clothes made from camel's hair and Pakaian Yohanes Pembaptis bukan seperti ibu saat ini. Jadi terbuat dari camel hair, itu adalah bulu-bulu onta. Waduh, had a leather belt tied around his waist. tuh ya. He ate locusts and wild honey. Dia makanannya bukan nasi, bukan pizza, tapi jangkrik atau belalang-belalang gitu, dan juga madu. Have you ever eaten honey? Kamu pernah nggak makan madu, minum madu? Pernah ya? How about locusts? Tuh, pernah nggak makan People serangga? came from everywhere. Orang-orang datang dari mana-mana untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis. To hear John preach. They were sorry for their sins. Mereka setelah mendengarkan pengajaran dari Yohanes Pembaptis, mereka merasa menyesal dengan dosa-dosa mereka. They knew they needed help. Mereka tahu bahwa mereka
perlu pertolongan. John baptized them. Nah, Yohanes Pembaptis membaptis mereka. Pada saat itu, membaptis itu jadi menyelam. Jadi orangnya diselam, masukin air, keluar lagi, ya, diselam. Jadi bukan dipercik dengan air. Kalau zaman dan di baptisnya juga di sungai anak-anak, di dalam sungai, ya. John knew and loved God. Yohanes Pembaptis tahu dan mengasihi Tuhan. Some people even thought he was God's son. Ada beberapa orang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah anak Allah. But he told them he was not. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, bukan, saya bukan anak Allah. John told people he was coming to help people be ready for. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan pada orang-orang bahwa Tuhan Yesus akan datang menolong orang-orang untuk siap bagi Yesus. Jesus. John did God's work. Jadi Yohanes Pembaptis itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebab dia mengasihi Allah. Because he loved God, he told everyone, I can only baptize you with water. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa saya hanya bisa membaptis kamu dengan air. But when Jesus comes, Jesus will put the Spirit of God in you. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus akan memasukkan Roh Allah ke dalam dirimu. The Spirit of God will help you to know if you are being selfish. Jadi, Roh dari Tuhan, Roh Kudus, itu akan membantu kita mengetahui bahwa kita nih orangnya egois. Egois itu apa sih? Misalnya gini, mama sudah ngasih makan, terus aku nggak mau, makanan mama nggak enak. Padahal mama sudah masak dari pagi tuh buat kalian. Berarti itu namanya selfish, maksudnya egois, mementingkan diri sendiri. Nggak tahu padahal mama setengah mati masaknya. Jadi meskipun kita nggak suka, kita tetap bilang, ya mah, aku coba ya, gitu. And when you are pleasing God with your whole. Dan ketika anak-anak menyenangkan hati Tuhan dengan hati sepenuhnya, heart, then you will know God's love, and others will know God's love is in you. Kemudian dari kamu dikasihi oleh Tuhan, maka kasih Tuhan akan kita bisa berikan pada orang lain. Seperti tadi misalnya, mama masakannya nggak enak, tapi kita tidak ngomong begitu. Mama masakannya enak, terima kasih ya. Ya, kalau kita siap menerima kedatangan Tuhan, maka hidup kita pun nanti akan senang. Siapa yang di sini mau menerima kedatangan Tuhan? Coba ibu mau lihat siapa nih? Lihat telunjuknya mana? Banyak. Iya, Bu El juga pingin menerima siap kedatangan Tuhan ya. Makanya kita sudah masuk Advent minggu yang ketiga loh. Waduh, berarti sebentar lagi hari Natal ya. Wah, senang sekali ya. Tuhan akan datang, makanya hati kita siapin. Kalau misalnya rumah, anak-anak tahu rumah ada pintu nggak? Ada ya. Jadi pintunya ditutup atau dibuka biar Tuhan Yesus masuk? Di apa? Ditutup. Aduh, Tuhan Yesus masuknya gimana? Masa lewat jendela? Nanti Tuhan Yesus jatuh dong. Ya. Jadi pintunya dibuka dulu. Tapi Bu, nggak ada kuncinya. Gimana caranya aku buka pintu? Mudah sekali. Kuncinya adalah anak-anak mau menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, ya, menerima di hati kita. Jadi itu kunci. Kita buka, cekrik, dibuka. Wah, begitu kita bilang, Tuhan Yesus, aku mau menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik. Aku tadinya suka marah-marah ke mama, ke koko, cici. Tapi sejak aku menerima Tuhan Yesus di hatiku, sekarang aku jadi anak yang sabar, anak yang manis, anak yang senyum, nggak marah-marah lagi. Tuhan Yesus masuk yuk. Ya gitu ya. Jadi
kita belajar seperti Yohanes Pembaptis yang menyiapkan orang-orang nih. Ayo, cepat kita menerima Tuhan Yesus yuk. Ayo, biar Tuhan Yesusnya masuk ke hati kita. Ya, sudah siap? Bisa? Udah siap? Mau buka kuncinya udah dapat belum? Udah, kuncinya siap, dipegang dulu. Pegang kuncinya, pegang. Masukkan ke lubang. Truk. Masukkan lubang dulu, jangan diputar. Bilang, Tuhan Yesus, ikutin ibu yuk. Saya mau menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahirlah di hatiku pada Natal nanti. Supaya aku, ikutin, ayo. Supaya aku jadi anak yang apa? Yang baik, yang senyum, yang sabar, yang penuh kasih. Dah ya. Terus sekarang kita putar kuncinya. Cekrek, kita buka. Yeay, nanti Natal nanti Tuhan Yesus datang ya. Gitu anak-anak ya. Sekian cerita dari Ibu tentang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, lalu dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Terima kasih kepada Kak Olin, Kak Sharon, Bu Nina dan Kak Henry yang sudah mensukseskan acara Bina Iman hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti Bina Iman berikutnya ya. Ya, tetap berdoa, tetap semangat mengikuti Misa Kudus, mengikuti Bina Iman, dan harus tambah sayang sama papa mama, sama cici koko, sama dede semua, oke? God bless you all, berkah dalam. Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu buka dulu maskernya ya. Nah, sekarang Ibu Nina lagi tertib pakai masker. Anak-anak juga harus selalu tertib pakai masker ya, terutama saat keluar rumah, supaya kita terhindar dari virus corona. Tadi anak-anak sudah mendengarkan firman dari Bu Elvira kan? Siapa yang tahu pesannya? Ya betul. Pesannya kita harus menyiapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan, supaya Tuhan mau tinggal di hati kita. Kalau Tuhan tinggal di hati kita, kita akan berubah menjadi anak-anak. Baik. Nah, untuk saat ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat kreativitas hati. Oke? Untuk kreativitas saat ini, kita membutuhkan kertas lipat, spidol atau pensil, dan gunting. Kalau yang tidak punya kertas lipat, boleh pakai kertas bekas. Ibu pakai kertas kalender bekas. Kita mulai ya. Nih caranya, kertas yang bekas tadi kita buat dulu seperti ini ya. Nah, terus kita gunting. Nanti akan jadi seperti ini. Kita buat segitiga. Ingat ya, segitiga seperti ini. Terus kita lipat ke sini. Yang ini lipat ke sini. Hasilnya menjadi segitiga lagi kecil. Oke, sudah bisa. Terus kita gambar hati. Gambarnya gampang. Tuh, tinggal begini aja. Terus kita gunting yang sini, gunting yang gambarnya aja ya. Ini juga kita gunting, yang ini kita gunting. Kalau yang kesulitan boleh minta dibantu. Buat kelas kecil bisa dibantu sama mama. Nah, kita buka hati kita. Cirin, simsalabim. Wow, hati kita sudah jadi. Nih, sama juga dengan yang kertas lipat nih. Kertas lipat kita juga kita buka. Nah, sama cantiknya bukan? Kalau yang tidak punya kertas lipat, kalian bisa pakai kertas bekas, terus kalian warnai. Nih, kreasi hatinya Ibu Nina. Ini dari kertas lipat. Dan yang ini
kalender bekas. Ternyata lebih bagus loh dari kertas bekas karena kalian akan belajar lebih kreatif, mewarnai kreasi hati kalian dengan sesuka hati. Yuk, Ibu Nina tunggu kreasi hati kalian. Kalian kirim ke WA grup atau ke FB dan IG ya Santo Gabriel. Paling lambat hari Rabu ya. Tetap jaga kesehatan. Ingat selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan di rumah aja. Sampai minggu depan. Terima kasih. Gimana nih kegiatan kita pada hari ini? Pastinya asik dong. Nah, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kakak Olin. Sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita di Bina Iman Online pada hari ini, adalah kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, serta membimbing kami selama sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, sekarang kami mau melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan. Berikan juga kesehatan untuk keluarga kami serta semua orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah guru-guru yang telah mengajar kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Bina Iman Online Santo Gabriel pada hari Minggu pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa lagi adik-adik semua.